Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dera Gustiani dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini, saya akan membahas materi mengenai wujud pembangunan sistem pendidikan, bab pendidikan dan pembangunan. Untuk itu, simak video berikut. Wujud pembangunan sistem pendidikan, bab pendidikan dan pembangunan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk wujud pembangunan sistem pendidikan dan bagaimana sistem pendidikan berperan dalam pembangunan sosial ekonomi. Apa itu pembangunan sistem pendidikan? Pembangunan sistem pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki dan mengembangkan aspek pendidikan dalam masyarakat agar lebih relevan, efisien, dan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan sistem pendidikan itu tidak hanya melibatkan aspek kurikulum saja, tetapi infrastruktur, pemerataan, dan kualitas tenaga pengajar. Mengapa sistem pendidikan perlu dibangun? Alasan yang pertama adalah karena pendidikan berhubungan dengan manusia yang memiliki potensi untuk terus berkembang dan menyempurnakan diri. Yang kedua, karena sistem pendidikan perlu disempurnakan untuk mengantarkan manusia menuju kesempurnaan. Dan alasan yang ketiga adalah karena pendidikan memiliki peran penting dalam masa depan bangsa, menjadikannya persoalan nasional. Selanjutnya adalah wujud pembangunan sistem pendidikan. Wujud pembangunan sistem pendidikan secara makro meliputi beberapa aspek yang saling berkaitan. Yang pertama adalah aspek filosofis dan keilmuan, yang kedua aspek yuridis atau perundang-undangan, yang ketiga struktur pendidikan, dan yang terakhir adalah kurikulum. Kita harus tahu dulu hubungan antar aspek. Aspek filosofis, keilmuan, dan yuridis menjadi landasan bagi aspek lainnya, sedangkan struktur pendidikan, kurikulum, dan lainnya harus mengacu kepada aspek filosofis, keilmuan, dan yuridis. Kita mulai dari aspek yang pertama, aspek filosofis keilmuan. Filsafat pendidikan nasional berdasarkan Pancasila menggantikan filsafat pendidikan penjajah. Pendidikan yang sehat harus menggabungkan teori dan praktik. Yang kedua adalah aspek yuridis. Sistem pendidikan perlu disempurnakan berdasarkan kebutuhan zaman dan Undang-Undang Pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 lebih komprehensif dan fleksibel, mencakup jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Undang-undang ini juga mengatur tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Yang ketiga adalah aspek struktur. Struktur pendidikan meliputi jenjang, jenis pendidikan, dan lama waktu belajar yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial, budaya, dan politik. Aspek yang terakhir adalah aspek kurikulum. Kurikulum adalah sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Perubahan tujuan pendidikan akan mempengaruhi perubahan kurikulum, termasuk materi, orientasi, pendekatan, dan metode yang digunakan. Nah, selanjutnya adalah tantangan dalam pembangunan sistem pendidikan. Yang pertama adalah kesenjangan akses. Masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara daerah maju dan tertinggal dalam hal fasilitas dan kualitas pendidikan. Yang kedua adalah keterbatasan anggaran. Pembiayaan yang terbatas dalam pembangunan pendidikan baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Dan yang ketiga, kualitas pengajaran. Masih banyak tenaga pengajar yang belum memiliki kualitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Solusi untuk mengatasi tantangan tadi adalah yang pertama, peningkatan infrastruktur. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai di daerah terpencil. Yang kedua, peningkatan kualifikasi guru melalui pelatihan berkelanjutan dan program sertifikasi untuk memastikan kualitas pengajaran yang optimal. Dan yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk menjangkau lebih banyak siswa dan meningkatkan efektivitas pendidikan. Kesimpulannya adalah, pembangunan sistem pendidikan nasional penting untuk mengembangkan potensi individu dan mempersiapkan masa depan bangsa. Sistem pendidikan harus disempurnakan melalui aspek filosofis, yuridis, struktur, dan kurikulum yang saling terkait. Dengan pembenahan ini, pendidikan dapat berjalan lebih efektif, relevan dengan kebutuhan zaman, dan mendukung kemajuan bangsa. Cukup
Cukup sekian materi mengenai wujud pembangunan sistem pendidikan. Materi selanjutnya mengenai hubungan pendidikan, pembangunan, dan tantangan global yang akan disampaikan oleh rekan saya, Syafa Zahra. Untuk linknya ada di kolom deskripsi ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.